Shalom, selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dimanapun Anda berada pada saat ini. Hari ini, hari Senin 13 April tahun 2020. Dari kantor saya bekerja ini, di saat jam istirahat ini, saya ingin menyampaikan firman, menguatkan dan memotivasi kita. Walaupun kami dianjurkan working from home, namun sesekali saya harus datang ke kantor untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang penting. Dan di sela-sela saya bekerja, saya selalu berusaha untuk berdoa dan mempelajari firman Tuhan, dan untuk menyampaikan kebenaran Tuhan. Saya berusaha dalam hidup ini bagaimana menjadi berkat bagi orang lain, bagaimana menyampaikan kekuatan bagi orang lain. Dan saya percaya bahwa ketika saudara menyaksikan tayangan ini, saya berdoa saudara akan diberkati, saudara akan dikuatkan untuk menjalani hari-hari kehidupan kita. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang terdapat di dalam Bilangan 21 ayat 4 sampai yang ke-9. Di sini ada sebuah kisah ketika perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Dan ketika mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke Laut Teberau dan mengelilingi tanah Edom. Saudara nanti baca di rumah bahwa kembali kebiasaan bangsa Israel di dalam ayat 5, mereka bersungut-sungut melawan Allah dan Musa. Dan mereka berkata, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah mau." Saudara, Tuhan kasih mereka makan manna, makanan malaikat. Tetapi oleh karena mereka suka bersungut-sungut, mereka katakan bahwa makanan ini makanan yang hambar. Lihat betapa mengerikannya kita manusia ketika kita tidak tahu diri. Kita menghina Tuhan, mereka menghina Tuhan dengan mengatakan bahwa manna itu adalah makanan yang hambar. Mereka kembali bersungut-sungut kepada Musa atas perjalanan mereka. Saudara lihat ayat ke-6, apa yang Tuhan buat kepada bangsa Israel yang bersungut-sungut. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel itu yang mati. Saudara, janganlah sampai Tuhan murka kepada kita. Oleh karena kita suka bersungut-sungut, oleh karena kita suka melawan, oleh karena kita suka mengeluh atas apa yang terjadi. Saat ini kita sedang dilanda dengan wabah virus corona. Bukan saja hanya virus corona yang kita takuti, tetapi perekonomian, pekerjaan. Saya juga khawatir, saudara. Apakah virus ini akan berkepanjangan sehingga akan membuat pekerjaan saya ini tiada, akan membuat perusahaan saya ini akan kolaps. Kemudian bagaimana saya makan dan minum, bagaimana saya menghidupi keluarga, bagaimana saya menyekolahkan anak-anak saya. Tetapi gantinya saya bersungut-sungut. Saya selalu datang kepada Tuhan dengan air mata. Saya memutuskan lebih baik saya datang kepada Tuhan dengan jeritan minta tolong, daripada saya datang kepada Tuhan dengan kemarahan dan bersungut-sungut. Saya belajar dari bangsa Israel untuk tidak pernah bersungut-sungut, mengeluh atas apa yang saya dan saudara alami. Karena hal yang paling Tuhan tidak sukai adalah ketika kita bersungut-sungut dan mengeluh. Tetapi puji Tuhan, kisah ini katakan, bangsa itu berdoa, bangsa itu sadar, dan mereka berkata, "Kami telah berdosa," di ayat ke-7,
sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Musa berdoalah kepada kami, supaya dijauhkannya ular-ular itu daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Saudara akan baca kisah selanjutnya. Tuhan menyuruh Musa membuat ular yang terbuat dari tembaga. Dan Tuhan katakan, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, sehingga jika ia melihatnya akan tetap hidup. Saudara, lambang daripada ular tedung yang dibuat dari tembaga adalah kematian Yesus, adalah Yesus sendiri. Sehingga firman ini mengingatkan kita, ketika kita datang masalah, ketika kita datang kesusahan dan kesulitan, jangan pernah bersungut-sungut, tetapi datang kepada Tuhan, datang kepada penciptamu. Sampaikan kesedihan kesusahan hatimu, sampaikan kegundah-gulananmu. Jangan kepada orang lain, jangan kepada sesamamu engkau meminta pertolongan. Tetapi firman Tuhan ini katakan, begitu Musa mengangkat ular tedung yang terbuat dari tembaga ini ke atas, ayat yang ke-9, dan setiap orang yang terpagut ular itu tetapi memandang kepada ular tembaga itu, mereka akan selamat. Itu adalah lambang ketika kita meninggikan Tuhan, ketika fokus kita kepada Tuhan, maka walaupun datang wabah corona yang mengerikan, sekalipun saudara dan saya akan kena kepada virus itu, Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan menjaga kita, Tuhan akan memelihara kita. Karena itulah firman Tuhan. Mari kita buka saudara-saudara di dalam Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kalau kita baca juga dalam Mazmur 34 ayat 16 sampai 18. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Ayat 16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Ayat 18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Mari kita buka juga saudara-saudara di dalam Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Saudara-saudara, ketika datang masa-masa berat seperti ini, ketika datang masa yang sesak kepada saya dan keluarga, ada kekhawatiran apakah kami terkena virus ini atau tidak. Ada kekhawatiran apakah virus ini akan berkepanjangan dan membuat ekonomi kami akan berantakan. Gantinya bersungut-sungut dan mengeluh. Saya selalu ingatkan kepada diri saya dan keluarga, pakai lututmu. Mari kita datang kepada Sang Juru Selamat. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Mari kita membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Setiap pagi dan malam kami datang beribadah kepada Tuhan. Anak-anak saya ajarkan 3 kali sehari kita harus datang kepada Tuhan, pagi, siang, dan malam. Dan sekali seminggu kami berpuasa, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Gantinya kita saudara fokus kepada masalah, gantinya kepada bersungut-sungut, saling menyalahkan dan sebagainya. Ajaklah istri, suami, dan anak-anakmu untuk datang kepada Sang Juru Selamat. Hanya Dialah kelepasan kita, hanya Tuhanlah gunung batu kita, hanya Dialah gembala kita. Janjinya kita tidak akan pernah kekurangan. Dia akan membaringkan kita di padang rumput yang hijau. Dia akan menuntun kita ke air yang tenang. Dia akan memberikan kepada kita kebahagiaan dan sukacita, sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman. Mazmur katakan, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur. Pastikan saudara dan seisi rumah tetap setia kepada Tuhan. Pastikan mulutmu hanya mengucapkan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Kalaupun sesak hatimu, sampaikanlah dengan air mata. Kiranya Tuhan memberkati kita semua,
melepaskan kita, melindungi kita sekarang dan selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Shalom.